Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 3 November 2023. Renungan didasarkan dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, kasih, anugerah, dan keselamatan yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga dalam segala hal kami menemukan pengharapan, menemukan kesegaran, dan kami menerima dari setiap berkat-Mu, pertolongan, dan mukjizat-Mu, ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah kemurahan-Mu yang senantiasa hadir memberkati kami, sehingga kebenaran melalui firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pegangan hidup kami. Begitu ya Tuhan Yesus, berfirman-lah, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dan kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami yakin kesempurnaan berkat-Mu Tuhan yang menyucikan kembali tubuh jiwa roh kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kebenaran dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 2 Petrus pasal kedua ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian sabda Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 3 November 2023 adalah guru palsu. Jika kita sering mendengar ada berbagai komoditas atau barang yang dipalsukan, tentu kita akan sangat paham dengan istilah KW, imitasi, dan lainnya. Karena apa saja itu bisa dipalsukan. Alkitab saja bisa dipalsukan. Apalagi produk-produk lainnya. Ya, misalkan baju saja. Tinggal dikasih stempel. Made in mana? Ditulisi dengan merek yang terkenal. Televisi, HP, semuanya bisa dipalsukan. Tas. Sehingga kadang kita susah memilih. Barangnya sama, kelihatannya sama, harganya juga sama. Karena kan dulu asumsinya barang KW itu lebih murah. Tetapi sekarang dengan cerdik
Karena mengetahui psikologi konsumen dalam pasar, maka harganya bisa disamakan. Ada yang mengatakan, hati-hati barang murah, karena itu palsu. Tetapi ada yang jawab, tidak semua barang murah itu palsu. Jangan-jangan yang mahal itu yang justru palsu. Sehingga kita tidak gampang untuk membedakan yang asli dan palsu. Soal ajaran yang asli dan palsu itulah yang juga ada dalam teks ini. Kita pun dalam situasi yang sekarang demikian. Kita paham berbagai ajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita bersama, yang aslinya kita tahu. Tapi seringkali kemudian direduksi atau bahkan dikurangi. Sehingga ampunilah mereka. Ya, namanya manusia juga punya batas untuk mengampuni. Katakanlah itu. Saya tahu itu berdosa, tapi kemudian kita melakukannya. Ya, Tuhan kan Maha Pemurah. Maka Tuhan akan bisa mengampuni kita. Toh ketika melakukan dosa sampai dengan sekarang, sampai dengan kita dewasa ini, kita baik-baik saja, dan lain sebagainya. 2 Petrus pasal kedua ini menegaskan kembali, yang ada di sekitar kita itu seringkali kemudian merontokkan, seringkali juga menyesatkan, bahkan tidak mengarahkan kita untuk bersungguh-sungguh menjalani kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita bersama. Karena apa? Karena kita punya kebiasaan. 1, tidak suka ditegur. 2, suka pada hal-hal yang mungkin mengenakan saja. Yang 3, kita ingin semua baik-baik saja, sehingga tidak perlu ada yang diperdebatkan. Maka kemudian kita perhatikan secara khusus di ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Artinya apa? Soal yang palsu, soal yang tidak benar, soal yang KW, soal yang imitasi, juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen di gereja, bahkan di tengah kehidupan kita secara pribadi. Saya bacakan kembali, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Maka inilah pesan yang pertama. Banyak guru-guru palsu di tengah kita yang membuat kita tidak murni, yang tidak membuat kita berkonsentrasi secara penuh, yang kadang mengacaukan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Lah, guru-guru palsunya siapa? Bisa orang lain dan bisa diri kita sendiri. Artinya apa? Mungkin kita membaca media, membaca buku, membaca beberapa hal, mendengarkan dari ajaran-ajaran lainnya yang sepertinya mengenakan, menenteramkan, menguatkan. Padahal itu, di balik itu semuanya, justru menyesatkan. Maka teks ini hati-hati. Ada berbagai pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak murni kembali menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu letaknya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita harus waspada dalam situasi ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam pesan yang pertama? Koreksilah dari setiap tindakan ucapan kita. Supaya setiap pikiran dan apapun yang kemudian keluar,
benar-benar datangnya dari kemurnian ajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita bersama. Bukan dari ajaran-ajaran yang lain yang justru tidak mendatangkan berkat bagi kita bersama. Saya dulu pernah mengatakan, saya pernah membantu keluarga tertentu, bukan warga gereja kita, di gereja lain, mau pindahan, kemudian saya ngangkat bantu barang tertentu, tapi kemudian tuan rumah mengatakan, oh tolong mas, jangan diangkat itu dulu, yang diangkat kompornya dulu, katanya. Kompornya dulu kenapa? Ya itu syaratnya. Lah itu ajaran dari mana? Maka kembali pada teks yang kita renungkan. Bahwa kita bisa jadi terpengaruh dari ajaran lain. Ada guru-guru palsu di tengah kita. Tetapi pada sisi yang lain, jangan-jangan kita menjadi guru palsu untuk diri kita dan guru palsu untuk keluarga kita dan juga dalam kehidupan bergereja atau bermasyarakat. Karena kita punya kepentingan supaya kita didengar dan lain sebagainya, kita menjadi seperti berhikmat. Dan kita sepertinya yang datang dari Tuhan. Kita melakukan banyak hal sehingga dipercaya banyak orang. Sehingga apa yang kita katakan dilakukan oleh yang lain. Padahal itu datangnya bukan dari Tuhan. Untuk itu berhati-hatilah dari setiap pengajaran yang kita terima. Yang bukan dari firman Tuhan. Dan hati-hatilah kita mengucapkan segala sesuatu jika itu menjadi sebuah ajaran. Jika itu datangnya bukan dari Tuhan. Hati-hati kita juga bisa disebut guru palsu atau penyesat. Sekalipun mungkin kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kadangkala ada juga yang menggunakan ayat-ayat itu untuk apa? Menyerang, untuk apa? Merendahkan, menghina, mendiskriminasi yang lain. Itu juga guru palsu. Kalau niatnya baik, menggunakan firman Tuhan dalam rangka apa? Menerangi semuanya, menjelaskan semuanya, supaya semua kita yang berbicara tentang firman Tuhan itu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jika kepentingannya soal dirinya, itu adalah guru palsu juga. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kita lihat kembali. Jadi kalau soal kepalsuan tadi mengarahnya pada hawa nafsu saja. Bukan pada hal-hal yang menyelamatkan yang datangnya dari Tuhan. Contohnya apa? Jika kita melihat soal hawa nafsu tadi. Misalkan ada ajaran mengatakan, wah, anak Tuhan itu harus kaya. Itu yang dulu pernah ada. Itu ada yang disebut sebagai teologi kemakmuran. Kalau tidak kaya berarti itu tidak berkenan kepada Allah, artinya orang tersebut berdosa. Wah, itu kan ajaran yang menyesatkan. Jika orang berlomba-lomba menjadi kaya dengan cara apapun, yang penting kaya, sehingga, wah ini kan sudah diberkati Tuhan. Dengan cara apapun bisa dilakukan sehingga menjadi kaya, berarti mengindikasikan bahwa termasuk atau disebut sebagai anak Allah. Sudah diberkati, padahal caranya keliru. Sementara orang yang miskin, yang lapar dan sebagainya, disebut orang berdosa karena mereka tidak kaya. Wah itu kan tidak benar. Maka dalam kerangka ini, mari kita bersama melihat kembali dari setiap ajaran yang sudah kita terima. Kita olah kembali mana yang sebenarnya itu benar dan mana itu yang salah. Dan kita melihat itu semuanya, kita tidak terpancing untuk melakukan hal lainnya yang bisa merugikan diri kita dan yang ada di sekitar kita. Bukan soal hawa nafsu, tapi soal kebenaran, hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita menjadi murni atau asli. Oleh karena kebenaran firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, tema hari ini, guru palsu. Di ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi apa? Guru palsu berarti apa?
hanya soal kebohongan, bukan kebenaran. Arahnya apa? Ya kebinasaan karena tidak ada kepastian. Maka hari ini marilah kita hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Fokus saja pada kebenaran yang dari Tuhan. Percaya saja pada Tuhan Yesus. Maka kita akan terpelihara iman kita dan kita akan bertumbuh dalam kebenaran Tuhan yang menyelamatkan. Jika ada yang keliru, yang tidak tepat dan kita tahu itu adalah ajaran yang tidak berasal dari Tuhan, maka lepaskan dan singkirkan itu. Jangan jadi hambatan, jangan jadi pemuas hawa nafsu, jangan jadi kebohongan, tapi biarlah yang dari Tuhan yang membuat kita kembali pada kebenaran yang sejati, yang darinya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami tetap mengikut pada ajaran-Mu yang sejati, yang asli itu, yang murni. Sehingga kami tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang lain yang justru menyesatkan kami. Bahkan itu tidak menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan tolonglah kami, biarlah kami bersungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran-Mu. Jangan kemudian mencampurkan ajaran-Mu dengan ajaran-ajaran yang lain. Kami yakin percaya Tuhan Engkau mengetahui kami. Karena kami sesungguhnya seringkali juga mencampur itu dengan pemahaman kami, atau dari informasi, atau menurut tafsiran kami, atau bahkan menurut pengajaran yang lain yang di luar kami, Tuhan. Untuk itu, sempurnalah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak menjadi tersesat, dan kami tidak disesatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu berbicara, maka kasih-Mu dinyatakan secara khusus di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Yosepin, Anak Nasya Alana, dan juga Saudari Ajeng. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan dan pertolongan-Mu nyata memberkati kehidupan hamba-Mu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Rahmat-Mu menyelamatkan dan kekuatan cinta-Mu Tuhan yang menyegarkan atas kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tigira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan kekuatan cinta, berkat, rahmat dan pertolongan-Mu, dan kasih-Mu yang menyelamatkan, yang senantiasa menopang kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berkatilah dan tolonglah Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu dan berkat-Mu besar. Demikian juga atas setiap pergumulan kami, kerinduan kami, harapan kami, pergumulan, pergulatan, tekanan, beban berat, kecemasan dan ketakutan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengenal dari setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau menolong dan memulihkan kami, dan Engkau menyelamatkan kami dengan mukjizat-Mu. Demikian untuk kehidupan anak-anak kami, cucu kami dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, Engkau hadir Tuhan, memberkati mereka, menolong mereka satu persatu. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, kasih-Mu yang besar yang terus menyelamatkan, dan berkat-Mu hadir dalam kehidupan Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami yakin Tuhan, Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami bersama di gereja-Mu ini. Kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Dan melalui kasih-Mu, kemurahan pertolongan-Mu, Engkau juga memberkati Tuhan secara khusus pemerintahan di Provinsi DIY Kabupaten Sleman, secara khusus di mana kami berada. Kami yakin Tuhan juga berkat-Mu nyata dan hadir atas setiap pemimpin daerah kami.
Demikian juga Kau nyatakan ketentraman, rahmat, dan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati dan menolong supaya peperangan antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Hamas segera berhenti. Kami percaya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kepadamu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.